Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abi Said Rusidi dengan NPM 2023 4350633 dari program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari penambangan data, yaitu saya mengambil judulnya adalah analisis sentimen penggunaan aplikasi Shopee di Google Play Store terkait fitur COD menggunakan metode text classification dengan support vector machine atau SVM. Oke. Ya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap fitur COD Shopee melalui analisis ulasan yang diberikan di Google Play Store. Ya, di sini slide selanjutnya adalah pendahuluan latar belakang. Yang pertama itu adalah pertumbuhan e-commerce. Penelitian ini berawal dari pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia. Saat ini masyarakat semakin sering melakukan transaksi secara online sehingga jumlah ulasan pengguna pada aplikasi belanja juga meningkat secara signifikan. Salah satu fitur yang banyak digunakan adalah COD atau cash and delivery, yaitu metode pembayaran saat barang diterima. Fitur ini mendapat berbagai tanggapan dari pengguna. Ada yang merasa terbantu karena lebih aman, tetapi ada juga yang mengeluhkan masalah seperti keterlambatan pengiriman, biaya tambahan, maupun kendala saat pembayaran. Karena jumlah ulasan sangat banyak, proses analisis secara manual menjadi tidak efisien, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan berpotensi subjektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan data mining, khususnya analisis sentimen menggunakan algoritma support vector machine, agar proses klasifikasi opini dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Oke. Rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasi sentimen ulasan pengguna Shopee terkait fitur COD ke dalam kategori positif, negatif, dan netral secara otomatis. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu membangun sistem klasifikasi sentimen menggunakan algoritma SVM dengan kernel, RBF, dan linear. Yang kedua adalah mengukur performa model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang ketiga, membandingkan dua jenis kernel SVM, yaitu kernel linear dan kernel RBF. Manfaat penelitiannya itu, penggunaan lain dapat memahami objek terhadap fitur COD melalui hasil analisis sentimen. Yang kedua, Shopee memperoleh bahan evaluasi untuk meningkatkan dan menyempurnakan layanan COD, memberikan gambaran nyata penerapan metode klasifikasi data mining pada teks bahasa Indonesia, mendukung pengambilan keputusan berbasis data terkait pengembangan fitur pembayaran. Oke. Di sini selanjutnya ada dataset dan deskripsi data. Pada beberapa kolom ada beberapa ulasan. Oke. Di sini ada kolom 1822 yang mengkategorikan itu ulasan mengandung kata kunci COD. Yang ketiga, yang kolom 3 angka ini, hanya 3 angka, itu adalah kategori sentimen, positif, negatif, dan netral. Itu dibagi tiga. Di sini ada 80 banding 20, rasio data latih dan data uji.
Aturan pelabelan berdasarkan rating itu ada rating 1 yaitu negatif, rating 3 adalah netral, rating 4 sampai 5 itu adalah positif. Oke, sumber data ini saya cari di Google Play Store atau aplikasi Shopee, dikumpulkan melalui scraping dengan library Google Play Scraper. Kolom datanya itu ada nama pengguna, sudah pasti, skor dari pengguna saat menilai itu bisa dikategorikan yang tadi saya sampaikan. Ad itu adalah waktu ulasannya, konten itu isi ulasan, dan sentimen itu label hasil klasifikasinya. Metodologi alur tahapan penelitian. Di sini ada beberapa bagian. Setiap ulasan melewati seluruh tahapan di atas sebelum dipresentasikan secara numerik, atau bisa disebut juga TF-IDF, dan diklasifikasikan ke dalam kategori sentimen menggunakan algoritma super vector machine SVM dengan dua jenis kernel RBF dan linear. Oke. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Pertama adalah pengambilan data atau scraping. Setelah itu dilakukan tahapan pra-permosesan teks yang meliputi ada case folding, tokenizing, formalisasi kata siang, stop word removal, dan stemming. Selanjutnya, data diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. Tahap terakhir adalah klasifikasi menggunakan algoritma SPM dengan dua jenis kernel, yaitu linear dan RBF. Semua tahapan ini dilakukan agar komputer dapat memahami teks ulasan dan mengelompokkannya ke dalam kategori sentimen yang sesuai. Oke, ya di saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang scraping data. Pada tahap pertama ini dilakukan pengambilan data dan menggunakan library Google Play Scraper di Python. Nah, yang di Python ini, nah ini ya. Data ini saya ambil dari aplikasi Shopee dengan kode aplikasi .com/shopee.id. Oke, awalnya dikumpulkan puluhan ribu ulasan, kemudian dilakukan penyaringan sehingga hanya ulasan yang mengandung kata cache, cache on delivery yang digunakan dalam penelitian. Hasil akhir diperoleh sebanyak 1.822 ulasan. Data yang tersedia mencakup nama pengguna, isi ulasan, rating, tanggal ulasan, dan informasi lainnya. Namun, fokus penelitian ini hanya menggunakan isi ulasan dan label sentimennya. Oke, saya menginput kode Python-nya, kurang lebihnya seperti ini, dan ini adalah output data frame atau 5 baris pertama. Oke, di sini kita bisa melihat username, skornya, dan kontennya. Skor yang tadi itu adalah penilaian terhadap penggunanya. Username ini kita bisa lihat dari nama penggunanya, dan kontennya itu adalah isi ulasannya. Misalkan nama si Diata ini, dia memberi nilai dengan skor 1, dan isi ulasannya itu karena aplikasinya semakin lemot atau jaringannya sangat suka lemot juga. Ya, yang selanjutnya ada Dani Sapitri, yaitu nama penggunanya. Nah, skor ya ulasan sangat baik, yaitu angka 5. Dia eh, konten isi ulasannya itu adalah dia sangat suka aplikasi belanja terbaik. Selanjutnya adalah case folding dan cleaning. Tahap berikutnya adalah pembersihan teks. Pada proses ini, seluruh huruf diubah menjadi huruf kecil atau lowercase. Selain itu dilakukan penghapusan seperti angka,
tanda baca, URL, emoji, karakter yang tidak diperlukan. Oke, sebagai contoh kalimat yang awalnya masih mengandung angka dan tanda baca akan berubah menjadi teks yang lebih sederhana dan bersih. Tujuan dari tahapan ini adalah mengurangi noise sehingga proses analisa menjadi lebih akurat. Ya, eh, di sini outputnya kita bisa lihat sebelum dan sesudahnya menggunakan cache folding. Sebelumnya ini aplikasi semakin lemot, jaringan bagus dengan 1 MB. Tapi setelah cache folding, ternyata aplikasi semakin lemot, jaringan bagus dengan kecepatan megabyte, buka aplikasi gambar produk ada udah nunggu lama, kadang nggak cepat gratis ongkir biaya penanganan cloud. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada tokenizing dan stopword removal. Setelah teks dibersihkan, dilakukan proses tokenizing. Tokenizing adalah memecah kalimat menjadi kata individu. Misalnya, aplikasi semakin lemot dan jaringannya bagus. Akan dipecah menjadi beberapa token seperti aplikasi semakin lemot, jaringan, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan stop word removal. Stop word adalah kata-kata umum yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap sentimen seperti kata dan yang dengan ada. Kata-kata tersebut dihapus sehingga hanya tersisa kata-kata penting yang memiliki makna sentimen. Selanjutnya ada stemming. Tahap berikut adalah stemming yang menggunakan library sastrawi. Stemming bertujuan mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Sebagai contohnya, di sini ada di outputnya kita bisa lihat kata yang awalnya aplikasi menjadi kata dasarnya aplikasi. Atau kata lemot dijadinya lo untuk di kata dasarnya. Atau kata dasar jaringan ketika diubah menjadi kata dasar atau jadi diubah menjadi kata dasar adalah jaring. Ataupun seterusnya sesuai dengan yang saya cantumin yang ada di output sini. Kata peribuan disederhanakan menjadi kata dasar agar variasi bentuk kata tidak dihitung sebagai fitur berbeda. Di sini adalah eksplorasi data, visualisasi, workflow, persentiment. Nah, berikutnya adalah ini kita bisa dibilang adalah setelah data diproses, dilakukan visualisasi menggunakan mapa. Pada sentimen negatif, kata yang sering muncul antara lain yang kita lihat adalah lemot, jaring, gak, ongkir, lama, dan ribet. Hal ini menunjukkan adanya keluhan terkait performa aplikasi dan proses pengirimannya. Tetapi ketika pada sentimen positif, kata yang dominan adalah suka, mudah, belanja, cepat, dan terbaik. Kata selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah pembobotan TF-IDF agar komputer dapat mengolah teks. Setiap kata harus diubah menjadi angka. Pada penelitian ini digunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Metode ini memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang sering muncul dalam suatu dokumen, tetapi tidak terlalu sering muncul di seluruh dokumen. Nah, hasil menunjukkan bahwa kata-kata dengan berbobot tinggi antara lainnya adalah kata COD, Shopee, bayar, barang, belanja, ongkir. Nah, kata-kata ini
yang nantinya akan menjadi fitur utama dalam proses klasifikasi. Kata-kata yang sering muncul dan kemunculan berbagai faedahnya bisa dilihat presentasinya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya adalah klasifikasi SPM. Tahap inti penelitian adalah klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine. SVM dipilih karena mampu menangani data teks dengan baik dan memiliki performa yang stabil. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis kernel, satu kernel RBF, dua kernel linear. Untuk mengukur performa model digunakan teknik 5-fold cross validation. Hasil untuk kernel RBF menunjukkan akurasi sekitar 71,99%, precision sekitar 49,91%, Oke, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi SVM, yaitu tahap inti penelitian ini adalah klasifikasi menggunakan algoritma supervector machine. SVM dipilih karena mampu menangani data teks dengan baik dan memiliki performa yang stabil. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis kernel, oke, dua jenis kernel, yaitu ada kernel RBF yang memiliki akurasi sekitar 71,90% dan precision sekitar 49,91% dan recall 52,62% dan F1 score itu sekitar 50,20%. Sedangkan kernel linear ini menghasilkan akurasi sekitar lebih besar sedikit dari kernel RBF yaitu 72,66% dan precision ini lebih sedikit kecil dibanding kernel RBF yaitu sekitar 48,85%. Recall sekitar 52,99% dan F1 score sekitar 50,49%. Dari hasil tersebut bahwa kedua kernel memiliki performa yang hampir sama, tetapi kernel linear itu sedikit lebih unggul. Karena kenapa bisa dibilang sedikit lebih unggul? Karena tingkat akurasinya itu lebih besar dibanding kernel linear. Selanjutnya ada hasil dan evaluasi. Berdasarkan hasil pengujian, model terbaik diperoleh menggunakan kernel linear dengan akurasi sebesar 72,06%. Walaupun nilai akurasi cukup baik, nilai precision recall dan F1 score masih berada di kisaran 49 sampai 53%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi beberapa kategori sentimen secara seimbang. Ya, salah satu penyebabnya adalah distribusi data yang tidak merata, terutama jumlah datanya. Sentimen netral yang lebih sedikit dibandingkan kategori lain. Ya, selanjutnya ada pembahasan interpretasi hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa poin penting
yang dapat dibahas di kali ini. Yang pertama itu ada kernel linear sedikit lebih baik, emang betul sedikit lebih baik dibanding kernel LPM. Karena tingkat akurasinya itu adalah 72,06%, menunjukkan data TF-IDF cenderung lebih cocok dipisahkan secara linear. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil yang tadi di TF-IDF ini cenderung dapat dipisahkan. Yang kedua itu adalah ketidakseimbangan jumlah data dan memberikan pengaruh cukup besar terhadap hasil klasifikasinya. Oke, ya di sini jumlah data netral jauh lebih kecil dibanding ya, kategori lainnya seperti positif, negatif, karena sehingga menurunkan precision dan recall macro average. Yang selanjutnya adalah peran praprosesan. Tahapan praprosesan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas datanya. Tanpa proses cleaning, tanpa proses stop work removal, dan tanpa proses timing, model akan lebih sulit menemukan pola yang relevan. Keempat, itu ada fitur dominan. Kata-kata dominan ini ya yang tadi saya bilang seperti COD, bayar, barang, ongkir, menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan membahas aspek faktor transaksi dan pengiriman ketika memberikan ulasan. Dengan demikian, faktor transaksi dan logistik menjadi perhatian utama pengguna terhadap fitur S on delivery shopping. Oke. Selanjutnya penutup. Oke, di sini ada kesimpulannya dan sarannya yang tadi saya simpulkan, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode support vector machine mampu digunakan untuk mengklasifikasi sentimen ulasan penggunaan Shopee terkait fitur COD ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Dengan bantuan proses pemrosesan menggunakan NLTK dan sastrawi, serta pembobotan TF-IDF. Metode ini berhasil mencapai akurasi terbaik sebesar 70,6% menggunakan kernel linear. Untuk penelitian selanjutnya terdapat beberapa saran, yaitu penambah jumlah data, ulasan, seperti khususnya kelas netral, agar distribusi lebih seimbang. Selanjutnya itu menyeimbangkan distribusi kelas menggunakan teknik balancing data, ya, atau bisa disebut juga oversampling dan undersampling. Yang ketiga itu melakukan tuning hyperparameter pada SVM. Selanjutnya ada membandingkan dengan algoritma lain seperti naive Bayes dan random forest. Dengan langkah tersebut diharapkan performa model dapat meningkat. Oke, dengan ini cukup penjelasan dari saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisa sentimen Shopee terkait fitur COD bahkan metode support vector machine. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.